Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan muqaddimah daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Dan aku bersaksi, patuh, tunduk, mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya bagi seorang hamba ia menjalankan kandungan makna la ilaha illallah dengan sebaik mungkin, yaitu dengan meyakini bahwa tidak ada yang dapat memberikan sesuatu kepada kita dan tidak ada yang bisa mencegah apa yang akan sampai kepada kita kecuali semuanya kehendak murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia meyakini bahwa Ar-Razzaq yang memberikan rezeki Allah, bukan pekerjaannya, bukan majikannya, bukan atasannya, enggak. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seseorang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sudah semestinya dalam prinsip kehidupannya tidak ada yang bisa lebih mengungguli Allah dalam segala hal. Sehingga ketika orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dan memang menjadi nyata dalam kehidupannya la ilaha illallah, dia termasuk orang yang mendapatkan benteng Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah hisni wa man qala la ilaha illallah dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Dalam haditsul qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang membaca la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, kehidupannya juga menjalankan la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku aman daripada azabku. Man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir usianya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tentunya ketika di akhir usia dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, bagi orang yang dalam masa kehidupannya itu benar-benar berusaha menjalankan makna daripada la ilaha illallah. Al-Wahidul Qahhar. Al-Wahid, Allah itu Maha Esa, tunggal, baik dalam zatnya, gak ada Tuhan perbandingannya. Tuhan abah, Tuhan ibu, gak ada, satu. Lu laki apa perempuan? Tidak bersifat laki-laki dan perempuan karena bukan manusia. Tidak bersifat jantan atau betina karena bukan hewan. Satu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan.
Dan yang memang dianggap Tuhan itu yang paling berkuasa. Kalau ada yang berkuasa lain, maka yang bersaing itu tidak dikatakan Tuhan. Jadi yang nggak ada saingannya itulah yang dikatakan Tuhan. Kan aneh nanti kalau misalkan Tuhannya ada dua. Laukana fihima alihatun illallahu la fasadata. Illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah di bumi ini, rusak. Tuhan yang satu nyuruh hujan, mau diturunkan hujan, Tuhan satunya ojo, gak enak hujan. Malaikatnya yang bingung. Akhirnya kalau malaikatnya didu mesisan wis. Tuhannya didu cek tukaran mesisan. Nah ini karena itu gak mungkin. Jangankan dalam dunia, sekolah aja kalau kepala sekolahnya dua, sing bingung guru pengajarnya ambek murid-muridnya iki karepe gurune apa karo wis. Kenapa enggak mungkin dalam satu sekolah, organisasi, ketuanya harus satu. Dalam alam semesta ini enggak mungkin ada Tuhan dua. Harus satu. Dan itu al-wahid. Dalam zatnya ataupun sifatnya. Karena itu kalau sudah dikatakan sifatnya, dalam segala hal kita ini mampu melakukan sesuatu, tapi kemampuan kita itu butuh bantuan. Beda kalau kemampuan Allah nggak butuh bantuan. Lo itu hujan Allah dibantu para malaikat, enggak. Itu cara ibadahnya malaikat dengan menurunkan hujan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sholat, kalau malaikat itu diperintahkan menurunkan hujan, kalau kita diperintahkan sholat, sama, nggak ada bedanya. Tugasnya masing-masing. Itu bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam perbuatannya. Dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Tidak bisa dibendung dengan apapun kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wala nazira lahu. Tidak ada saingan Allah. Wala munazira. Wala musyabaha. Gak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul basir. Gak ada yang serupa dengan Allah baik di langit ataupun di bumi, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Al-Qahhar. Allah itu zat yang menguasai dari segala bentuk aspek kemampuan. Gak bisa ditentang kehendak Allah, gak bisa ditentang. Mau gak mau. An-nafid amruhu. Perintah Allah itu pasti akan terlaksana. Gak bisa dibantahkan. Karena itu kita ini hidup di dunia, jangan pernah melangkah ke tempat yang tidak diridhai Allah. Walaupun itu semua sudah ketentuan Allah, tapi kita usaha untuk tidak mengarah ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ketika sudah mengatakan dalam melakukan hal ini ada konsekuensi azab yang diberikan, dan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Karena itu jangan pernah kita merasa aman, santai, jangan. Karena Allah maha mampu atas segala sesuatu dan akan menjalankan apa yang diinginkannya. Al-Karim, Allah adalah zat yang maha dermawan. Karim itu enggak hanya dermawan dalam ngasih harta, ngasih uang, enggak. Kalau ada seorang hamba bermaksiat, bisa dihukum oleh Allah, bisa, tapi Allah kadang memaafkan. Itu sifat karim. Ya. Kalau sudah janji pasti menepati. Dan Allah tidak memperdulikan berapapun apa yang diberi oleh Allah dan kepada siapa. Jangankan yang ahli ibadah, yang ahli maksiat dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang muslim, kafir dikasih oleh Allah. Karim, Allah maha mulia, maha dermawan.
Al-Ghaffar, Allah adalah zat yang banyak memberikan ampunan terhadap hambanya. Allah adalah zat yang banyak memberikan ampunan terhadap hamba-hambanya. Tapi jangan disalah artikan, oh Allah itu Maha Pengampun, banyak ngasih ampunan kepada hambanya. Wis aku tak maksiat aja nanti kan dapat ampunan Allah. Hati-hati. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, diingatkan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hambaku bahwa aku ini adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan kabarkan juga azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi jangan kita bergantung dengan ampunan Allah, kita melupakan siksanya Allah. Jadi kita itu harus selalu merasa takut diazab oleh Allah dan selalu berharap ampunan Allah. Gabung jadi satu. Itu yang dinamakan dengan roja dan khauf. Harus seimbang, bagaikan sayap burung. Kalau rojaknya, rasa berharapnya kepada Allah terlalu besar, rasa takutnya terlalu kecil, sayapnya yang kanan 1 meter, yang kiri setengah meter, oleng, gak iso ngiri blas nganan tok, kati muter nganan tok. Ibaratnya lek tawaf nang Mekah gak saing, soalnya tawaf ngiri. Atau khaufnya yang berat, khaufnya yang berat, yang kiri yang besar 1 meter, rojaknya setengah meter, yang kiri terus. Melawan arah jarum jam, jamnya mundur terus saya ini. Nggak benar. Yang benar itu stabil antara kanan dan kiri. Roja dan khaufnya diimbangkan sehingga menjadi orang yang sempurna. Lah kalimat Al-Ghaffar ini nama Allah di antara Asmaul Husna yang luar biasa yang perlu kita jadikan rutinitas istighfar menggunakannya. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an Nabi Nuh alaihissalam mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mengatakan Nabi Nuh kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, memohonlah ampunlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, sesungguhnya Allah kana ghaffara, zat yang Maha Pengampun. Lah kalimat ini diambil jadikan sirah istighfar, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Dikatakan oleh para ulama, siapa yang senang memperbanyak, kepingin banyak harta, siapa yang pingin banyak hartanya, awalnya gak gelem, apa kan kepingin ya, kemudian banyak anaknya, ini baru mental, ya karena ikut KB, podo KB ini sebetulnya, yang ikut KB keluarga berencana, ya monggo saya ikut KB juga keluarga besar. Ya, kepingin memperbanyak keturunan. Ya. Siapa yang kepingin banyak hartanya, banyak anaknya, ini resep bagi yang belum punya anak atau yang rezekinya lagi seret. Serta gak cukup hanya hartanya dan anaknya ini banyak, berkah. Punya anak, anaknya berkah jadi anak yang soleh. Punya harta, hartanya berkah. Manfaat kepada kaum muslimin secara umum, masyarakat secara umum, berkah. Sudah banyak berkah kan enak. Kan kita kalau berdoa, ya Allah berikan kami rezeki yang halal, yang banyak, yang penuh berkah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran. Jaluke sing sempurna kan. Kalau pengen, maka hendaknya ia membaca tidak kurang dalam sehari 70 kali astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara dibaca 70 kali. Yang pengen punya anak banyak, yang pengen punya harta banyak dan diberkahi dalam rizkinya. Berkah dalam rizkinya, memperbanyak tidak kurang setiap hari 70 kali. Nah, ini ada sebagian ulama mengajarkan dibaca sebelum subuh, setelah tahajud. Dibaca astaghfirullah innahu kana ghaffara. Oh, cepet-cepetan.
Astagfirullah innahu kana ghafara. Astagfirullah innahu kana. Ya kayak itu. Dinikmati, zikirnya dinikmati. Direnungi maknanya, betul-betul diresapi dosa-dosanya. Astagfirullah innahu kana ghafara. Astagfirullah sampai 70 kali, insyaallah rezekinya lancar, anaknya akan banyak dan diberkahi dalam rezekinya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin al-mukarram bil Qur'anil aziz al-mu'jizati al-mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubis sinin al-mustanirati lil mustarsyidin al-makhsus bi jawami'il kalim wa samahatid din. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya Allah. Ya, bukan anaknya Allah. Kalau kaum Nabi Isa, Nabi Musa menyatakan nabi mereka sebagai ibnullah atau Uzair. Qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair putranya Allah, nabinya mereka dianggap Tuhan, anak Tuhan. Kaumnya Nabi Isa Nasara menyatakan Al-Masih itu adalah anaknya Allah, walaupun kadang-kadang pelin-pelan. Nabi Isa dikatakan Tuhan, dikatakan anak Tuhan, macam-macam wis. Pelin-pelan. Kalau kita Islam tidak, mereka adalah nabi. Bahkan Nabi Muhammad adalah Abdullah. Karena itu banyak di Al-Quran Allah menisbatkan Nabi Muhammad kepada abd. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan bi ibnihi, bi abdihi. Karena itu kalimat abd ini bukan sekedar hamba, enggak, tapi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok disebutkan abduhu dulu sebelum rasul? Sebab pernah Nabi itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi raja dan rasul atau menjadi budak dan nabi rasul. Malikan rasulan atau abdan rasulan. Itu Nabi Muhammad bingung mau jawab apa. Yang tanya Allah mau jawab apa bingung. Akhirnya ngangkat kepala melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengisyarati tawadhu, merendah, katanya malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad memilih abdan wa rasulah, menjadi hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan asyhadu anna sayyidana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat rasul itu adalah manusia laki-laki merdeka yang selamat dari hal-hal yang mengerikan, orang tuanya pun terjaga, pekerjaannya pun pekerjaan yang bukan rendahan, mendapatkan wahyu dari Allah dengan syariat dan diperintahkan untuk mengajarkannya, menyebarkannya, itu rasul. Kalau nabi sama dengan rasul tapi dapat wahyu untuk pribadi. Terus nggak ngajar, yang diajarkan syariatnya para rasul. Seperti Bani Israel. Bani Israel itu kan nabinya banyak, yang dibunuh banyak oleh Bani Israel. Nabinya banyak, tapi syariat yang digunakan hanya syariatnya Nabi Musa. Sampai ketemu Nabi Isa, baru ganti syariatnya Nabi Isa. Itu rasul. Kalau nabi hanya menjalankan tugas yang disampaikan oleh para rasul. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku itu bagaikan nabi Bani Israel. Kalau Bani Israel itu dari Nabi Musa, ajarannya diteruskan para nabi. Kalau Nabi Muhammad karena peroto para nabi, nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad yang meneruskan ulama. Posisinya ulama itu seperti para nabi Bani Israel.
tugasnya sama, menyampaikan risalahnya Rasul yang saat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disamakan derajatnya oleh Nabi Muhammad SAW, ulama ummati ka anbiya bani Israil. Walaupun derajat hakikat di sisi Allah, hakikatnya derajat mereka ya nggak sama. Mereka para nabi jauh lebih tinggi derajatnya daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa habibuhu wa khaliluhu, Nabi Muhammad bukan hanya hamba Allah, Rasulnya Allah, menjadi kekasihnya Allah yang sangat dicintai oleh Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk berbuat taat yang tidak bisa dilakukan orang selain Nabi Muhammad. Kalimat Khalil itu persahabatan kalau artinya, tapi saking dekatnya diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbuat taat yang tidak bisa dilakukan yang lain. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, tapi kalau Nabi Muhammad Habibullah wa Khalilullah, double. Karena itu Nabi pernah kalau nggak salah saat berada di Hajjatul Wada, naik mimbar, Nabi memberikan kabar kepada para sahabatnya, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila fa ana habibullahi wa ana khalilullah. Sesungguhnya Allah menjadikan aku khalilnya, orang yang diberikan kekuatan untuk berbuat taat lebih daripada yang lain, seperti dijadikannya Nabi Ibrahim khalilullah, sama. Tapi istimewanya ana habibullah, aku kekasih Allah dan aku khalilullah. Lah Nabi Muhammad itu afdalul makhlukin, paling afdalnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun akhirat. Paling afdalnya makhluk Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Nanti jangan dibandingkan. Terus afdalan mana Nabi Muhammad dengan Al-Quran? Lihat kata-kata di sini, afdalul makhlukin, paling afdalnya makhluk Allah. Sedangkan Al-Quran itu adalah kalamullah. Sandarannya itu dengan Allah langsung, yang keluar dari Allah langsung, yang berfirman Allah langsung. Ya jangan dibandingkan dengan Nabi Muhammad, karena Nabi adalah makhluk. Kalau ini dengan zatnya Allah, dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Dibandingkan itu dengan makhluk yang lain, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa. Paling afdalnya mereka adalah Nabi Muhammad. Tapi yang perlu kita garis bawahi, jangan kita mengunggulkan Nabi Muhammad, merendahkan Nabi yang lain. Ini yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah. La tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan unggulkan aku melewati Yunus bin Matta. Artinya mengunggulkan Nabi Muhammad, merendahkan, enggak. Karena itu diajarkan kullun di akhir surat Al-Baqarah itu, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa jangan ini lali guys. Kullun amana billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak kita membedakan di antara para rasul yang manapun, semuanya sama. Semuanya adalah rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita memuliakan Allah, memuliakan Pak Nabi Muhammad lebih dari yang lain boleh, tanpa merendahkan para nabi dan para rasul yang lain. Setelah Nabi Muhammad, kedudukan tertinggi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Terus sisa para rasul yang jumlahnya 25, kemudian sisa dari 313, kemudian para nabi selain para rasul, kemudian malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Izrail, dan 10 malaikat yang kita harus hafal, malaikat Malik, Ridwan, Raqib, Atid, dan seterusnya. Kemudian setelah mereka adalah orang-orang soleh daripada para sahabat dan tabi'in, dan orang-orang yang mati syahid. Dan di antara yang paling afdal dari para sahabat Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali,
kemudian 10 orang yang dapat kabar gembira masuk surga di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh Nabi dalam satu riwayat hadis. Kemudian setelah mereka adalah para malaikat secara umum. Para malaikat secara umum. Kemudian sisa para sahabat Nabi yang lain. Setelah itu para tabi'in. Dan paling afdalnya tabi'in adalah Uwais Al-Qarani menurut sebagian pendapat. Dan seterusnya. Jadi dari kurunnya tabi'in, setelahnya tabi'in paling afdal. Setelah tabi'in, setelahnya paling afdal. Terus seperti itu. Yang paling soleh di antara mereka, ya yang paling afdal di antara mereka. Di setiap zamannya. Al-Mukarram bil Quran Nabi Muhammad. Al-Kalamul Munazzal. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang fungsinya untuk membuat lemah tuduhan-tuduhan orang kafir. Karena itu dinamakan dengan mu'jizah. Mu'jizah itu dari kalimat a'jaza yu'jizu i'jazan, melemahkan tuduhan orang-orang kafir. Yang mana Al-Quran itu dengan membacanya bisa mendapatkan pahala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Karena itu kalau biasanya di masjid-masjid, musola-musola itu ada lemari Al-Quran yang rapi yang dibaca. Mojosari tok sepi. Di Mojosari ini sepi. Ono Al-Qur'ane bleduk. Debu tok, gak pernah dibaca. Kalau kita ke Pasuruan, Masjid Jami Pasuruan itu Masya Allah Al-Qur'annya banyak, semuanya tersentuh, terbaca. Kita masuk masjid jam 10 pagi, jam 11 pagi, sebelum zuhur itu ada dari orang yang sudah tua, anak muda baca Al-Qur'an, nunggu sholat zuhur. Mojosari azan berumah teko. Kadang naudzubillah sing azan ya sing qomat ya sing imam gak ana makmume. Ini perlu diperbaiki, ya perlu diperbaiki apa yang terjadi di masyarakat kita. Jadi harus dibiasakan ada waktu sebelum sholat zuhur, sebelum sholat asar, sebelum baca Al-Quran walaupun hanya satu lembar, baca. Eman kalau kita meninggalkan Al-Quran, karena itu termasuk paling afdal ibadahnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi mempelajarinya, mengkajinya, maka luar biasa. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Al-Aziz, Al-Quran adalah kalamullah yang tidak ada perbandingannya, karena gak bisa dirubah. Kalau dirubah pasti ketahuan. Beda dengan kitab-kitab Allah yang lain. Kalau kitab-kitab Allah yang lain masih bisa dirubah, tapi Al-Quran dinamakan dengan Al-Quran Al-Aziz karena tidak bisa dirubah. Kalaupun dirubah pasti ketahuan. Kenapa? Yang jaga, yang jamin Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga Al-Quran. Dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan para ulama, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Tentu setiap zaman tidak akan kehabisan orang yang menghafalkan Al-Quran, kecuali nanti ketika sudah tulisan Al-Quran itu hilang. Bahkan bukan hanya secara tulisan hilang, di hafalan orang-orang pun hilang, dan itu mendekati kiamat. Tanda-tanda kiamat. Al-mu'jizah, Al-Quran adalah mu'jizat yang al-mustamirrah, terus menerus ada, nggak hilang sampai nanti di hari kiamat. Sebelum datangnya hari kiamat baru hilang. Ala ta'aqubis sinin, dengan berlalunya tahun demi tahun, 1440 tahun lebih, ya, diturunkan Al-Quran oleh Allah kepada kita, sampai sekarang masih terjaga. Padahal semua mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi semuanya sudah habis. Tersisa hanya mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Sampai Nabi Muhammad
memberikan pedoman untuk kita bahwa untuk kita harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Taraktu fikum ats-tsaqalan, aku tinggalkan kamu dua pusaka. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, enggak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah yaitu Al-Qur'an, wa itrat ahli baiti, dan keluargaku, keturunanku. Siapa yang berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Wabis sunan, dan Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan dengan sunnah, ajaran, thariqah, wahyu, ilham yang langsung disampaikan dalam pemikiran Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad yang menyampaikan, bukan karepe dhewe. Karena itu Allah mengingatkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara apapun dari hawa nafsunya, enggak. Semuanya wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak melalui malaikat Jibril, bukan juga dari Allah langsung mengucapkan kepada Nabi Muhammad yang dinamakan dengan hadisul qudsi, enggak. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan pemikiran seperti kita ngisi di robot, kemudian robot itu diprogram untuk ngomong, seperti itu. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad sudah terprogram oleh Allah untuk mengucapkan hadis-hadisnya. Bukan lewat wahyu disampaikan secara langsung seperti enggak, langsung sudah diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mustanirah, yang terang benderang penjelasannya. Lil mustarsyidin, untuk orang yang mencari petunjuk. Al-Makhsus, yang Nabi Muhammad itu dikhususkan oleh Allah bi jawami'il kalim, dengan jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim itu? Sebagian ulama mengatakan yang lafadznya itu singkat tapi maknanya sangat luas. Sangat luas. Seperti apa? Dalam hadisnya Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sempurnanya Islam seseorang itu dia meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Ini kalau dikaji sangat dalam dan gak akan selesai. Atau dari kalimat yang lain, rahimallahu imra'an takallama faghanim au sakata fasalim. Semoga Allah merahmati seseorang yang bila berbicara dia selamat, dia untung. Kalau diem dia selamat. Bicara yang bagaimana? Untungnya bagaimana? Itu dari kalimat ini kalau dikaji gak selesai-selesai. Dan banyak daripada sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian. Ada yang mengatakan maknanya jawami'ul kalim itu Nabi bisa dengan berbagai bahasa tanpa mempelajarinya. Kalau kita kepingin bahasa Inggris, belajar dulu bahasa Inggris. Mau lewat guru, lewat Google, atau lewat video-video, pokoknya belajar. Tapi kalau Nabi Muhammad gak pakai bahasa apapun bisa. Karena itu Nabi pernah mengatakan dengan bahasa himyar. Pernah juga pakai bahasa Persia. Padahal Nabi gak pernah ke sana, gak pernah menjenguk ke sana belajar bahasa sana, nggak pernah. Nabi pernah mengatakan laisa minal birri amsiyamu fim safar. Itu bahasa himyar. Kalau bahasa aslinya itu laisa minal birri asyamu fis safar. Tapi Nabi Muhammad mengatakan laisa minal birri amsiyamu fim safar. Lamnya diganti mim. Akhirnya Nabi pernah juga menggunakan bahasa Persia. Ada beberapa riwayat hadis demikian. Alhasil itu dikhususkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasamahati din, dan Nabi Muhammad diberikan oleh Allah kemuliaan dengan agama yang mudah, nggak ada sulit-sulitnya. Kok bisa mudah? Iya, agama Islam itu agama yang mudah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kalau zaman dulu pakaian kita najis harus dipotong. Kita umatnya Nabi Muhammad kalau dipotong, insya Allah gak ada orang kelambenan. Yang gak najis bisa dicuci aja, celana cekak. Ngaji padahal. Karena kerja, wis mbok kerja apa ae. Karena kerja pakai celana di atas lututnya. Ini yang syariatnya mudah, padahal najis bisa dicuci. Sehingga celana cekak.
Aku mikir iki gak iso tuku kain dah, tapi gajinya lumayan. Tapi kok gak celana cekak. Pengin tak tukokno ngono, tapi yo ngapunten pisan ya. Padha butuhne iki. Alhasil banyak hal kalau dulu itu harus dipotong kalau ada najisnya. Kalau tangannya yang kena najis kerok, nyiksa. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad kena najis, dihilangkan, udah nggak berat. Dulu sebelum syariatnya Nabi Muhammad, kalau perempuan haid itu, wah, seperti orang buangan. Di kamar beda kamar, makan nggak boleh bareng. Kalau istrinya haid, wah nggak boleh bareng, disendirikan, diasingkan, seperti lepra gitu. Haid seperti lepra. Tapi umatnya Nabi Muhammad nggak, mudah. Oh haid boleh tidur bareng, boleh selama jangan bermain antara pusar dan lutut. Sisanya bebas. Ya, sendokur bebas, aman. Coba enggak? Wah, rabi papat kabeh wong-wong iki. Gak cukup siji temenan, gak cukup. Ngono ae gak cukup apa maning dipisah. Perempuan sangat hina zaman dulu. Zaman Islam enggak dimuliakan oleh Islam. Dan banyak lagi. Dulu itu kalau sudah nyuri, kepegang pencurinya, pencuri itu dijadikan budak. Jadi kalau sudah kepegang, pencuri itu jadi budaknya. Asalnya orang yang mulia karena mencuri jadi seperti binatang yang bisa diperjualbelikan zaman dulu. Tapi umatnya Nabi Muhammad kalau mencuri, kalau melewati batas tertentu hanya dipotong tangannya. Tapi dia miliknya sendiri masih hanya kehilangan tangan gitu aja. Lebih mulia lebih mudah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, dulu kalau zakat ketahuan diterima atau enggaknya oleh Allah langsung spontan. Kalau diterima itu, kalau enggak diterima disambar petir. Kalau umatnya Nabi Muhammad gak ketoro, diterima alhamdulillah, enggak diterima sudah, mau apa? Agama yang ringan, syariatnya mudah, enggak memperberat. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan itu yang mudah-mudah, nggak berat-berat. Yang mudah-mudah, nggak berat-berat. Dulu kalau puasa lali gak buka kebabas, ya tetap sambung. Nggak boleh sahur. Kalau sudah nggak buka puasa, nggak boleh sahur, tembus. Umatnya Nabi Muhammad, gak buka gak apa-apa, sahur tetap boleh. Enak umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu agamanya ringan. Karena itu mudah-mudahan dengan ringannya agama ini kita diringankan oleh Allah untuk menjalankannya. Mudah-mudahan dimudahkan kita untuk menjalankan syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.